Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi, karena ini sudah tanggal 29 Sya'ban. Artinya kalau memang terlihat bulan, tentu besok sudah puasa ya. Tapi kalau tidak terlihat berarti lusanya. Sehingga pembahasan di siang ini kita akan membahas tentang ayat-ayat atau bekal-bekal di bulan Ramadan, dan kita beri tema wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Banyak-banyaklah berbekal di bulan Ramadan, dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini juga tujuan daripada ibadah puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana juga diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Tujuannya agar kalian bertakwa. Ayat ini selalu berseliweran apabila menjelang Ramadan, karena banyak disampaikan oleh para dai, para duat. Tentu sudah banyak pengetahuan ibu-ibu tentang ayat ini, tetapi tidak mengapa kita mengulang-ulang, karena pada pengulangan peringatan itu pasti ada manfaatnya. Fadzakir inna fa'ati dzikra. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala tidak katakan ya ayyuhan nas, wahai manusia, karena khitab ayat ini hanya untuk orang yang beriman saja. Orang-orang kafir tidak terkhitab ayat ini. Apa khitabnya? Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Jadi kalau ada orang kafir, ibu jangan suruh puasa dia, tetapi suruh masuk Islam. Jangan disuruh zakat, tapi suruh masuk Islam. Jangan disuruh haji, tetapi suruh masuk Islam. Karena belum ada kewajiban puasa, kewajiban sholat, kewajiban zakat atau haji. Kewajiban orang kafir itu masuk Islam. Baru setelah Islam berlakulah kewajiban-kewajiban itu. Makanya di sini khitabnya kepada orang-orang yang beriman. Dan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, apabila seorang mukmin mendengar kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, haruslah seorang mukmin itu intibah. Intibah itu memfokuskan perhatian, apa kira-kira yang akan difirmankan Allah setelahnya. Karena ada dua hal. Kalimat yang jatuh setelah ya ayyuhalladzina amanu boleh jadi itu sebuah perintah yang Allah perintahkan dengan kita, atau sebuah larangan yang Allah larang kepada kita. Makanya kalau ada panggilan ya ayyuhalladzina amanu, harus fokus pikiran kita ini. Kira-kira Allah mau apa? Mau ngomong apa bahasa kita? Nah, dalam ayat ini ada perintah
kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Kalimat kutiba biasanya digunakan di dalam Al-Quran untuk perkara-perkara berat. Sekali lagi, kalimat kutiba digunakan dalam bahasa Quran biasanya untuk perintah yang berat-berat. Beda dengan kalimat faradha, furidha atau wujiba. Sama-sama artinya, wujiba diwajibkan, furidha juga diwajibkan, tapi kutiba juga diwajibkan. Tapi bahasa kutiba di dalam Al-Quran itu biasanya tidak digunakan oleh Allah kecuali kepada ibadah yang berat-berat. Contoh umpamanya Allah mengatakan kutiba alaikumul kitab, diwajibkan kepada kalian perang. Perang itu berat. Tidak semua orang berani perang, kecuali para pemberani saja. Kalau penakut tidak mungkin perang, lari dia dari peperangan malah. Atau contoh Allah mengatakan kutiba alaikumul qisas, diwajibkan kepada kalian qisas. Qisas yang bunuh dibunuh. Ya. Qisas ini berat. Karena untuk menegakkan hukum had atau hudud ini bukan sebuah hal yang ringan. Di zaman Nabi saja ada seorang wanita dari Bani Mahzum mencuri, kemudian sampai perkaranya kepada Nabi SAW. Pencuri dalam Islam potong tangan, tapi karena wanita ini anak pejabat, anak pimpinan Bani Mahzum, maka kabilahnya datang kepada Zaid ibn Harithah atau Usamah ibn Zaid putranya, agar Usamah ini ngomong sama Nabi, kalau bisa jangan dipotong tangannya, karena wanita itu adalah anak pejabat, anak pimpinan kabilah. Tapi Rasul murka dan mengatakan lau anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Kalau seandainya anakku si Fatimah mencuri, aku yang akan potong tangan. Jadi memang berat gitu ya, menegakkan hukum hudud itu berat. Ya, seperti qisas dan yang lainnya. Makanya bahasa Quran menggunakan kalimat kutiba, kutiba alaikum al-qisas, termasuk puasa di sini. Allah mengatakan kutiba alaikum as-siyam, karena puasa itu berat. Siapa bilang puasa ringan? Puasa itu berat. Karena ibu-ibu harus menahan lapar dari terbit fajar shadiq sampai tenggelam matahari. Bukan hanya lapar saja, menahan haus. Bukan hanya menahan haus saja, menahan syahwat lagi. Dan dengan segala syahwatnya, mulai dari pandangan, pendengaran, lisan, tangan, kaki, ya, harus berpuasa semuanya. Kalau tidak, percuma puasanya. Kata Nabi SAW, rubba sa'imin laisa lahul jaza illal ju' wal ats. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa itu tidak dapat pahala, hanya menahan lapar dan dahaga saja. Karena dia tidak berpuasa sesungguhnya, hanya puasa fisiknya saja. Makanya berat gitu ya, untuk meraih pahala puasa itu berat sekali. Makanya Al-Quran membahasakan kutiba, diwajibkan. Tetapi mesti berat, karena puasa ini banyak hikmah di dalamnya. Makanya puasa ini tidak hanya disyariatkan kepada umat Islam saja, kepada umat dulu juga sudah disyariatkan puasa ini. Dan ini sebagai peringan bagi kita, seolah-olah Allah ingin katakan kepada kita umat Islam, bukan kalian saja disuruh puasa. Sejak zaman Nuh sudah diperintahkan berpuasa. Nuh mengatakan kepada umatnya, wahai kaumku berpuasa. Syuaib mengatakan kepada umatnya, hei kaumku berpuasa. Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Musa, Nabi Isa, semua para nabi memerintahkan umatnya untuk berpuasa dan mewajibkan puasa. Walaupun tentu beda cara, tetapi kan intinya berpuasa. Bahkan puasanya orang dulu itu lebih berat dibandingkan puasa kita, karena umat dulu tidak ada sahur. Jadi umat dulu itu buka ke buka puasanya.
Jadi kalau mau buka itu nunggu gelap, kemudian bintang tampak, baru boleh makan. Dan kalau sampai tertidur, berarti sudah tidak boleh makan dan minum. Bangun saja sudah harus puasa. Karena ini pernah terjadi di permulaan puasa. Di permulaan puasa dalam Islam itu seperti itu, masih meniru gaya-gayanya orang Yahudi, sampai kemudian disyariatkan sahur untuk menyelisihinya. Sampai ada seorang sahabat namanya Sirmah ibn Qais radhiyallahu anhu. Itu sudah lelah berpuasa dari pagi dan bekerja. Ketika dia pulang, waktu berbuka tak ada pula yang dimakan. Akhirnya kemudian istrinya disuruh untuk mencari makanan ke tetangganya, entah pinjam, entah meminta, pokoknya yang penting ada yang dimakan. Menunjukkan apa? Miskinnya para sahabat gitu ya. Untuk makan sahur aja nggak ada gitu. Sampai Sirmah ibn Qais ini diperintah istrinya untuk mencari apa yang bisa dimakan. Maka berangkatlah istrinya. Rupanya sudah dapat makan, pulang suaminya pula sudah tidur. Sementara tidur itu menghalangi makan dan minum. Karena kalau sudah tidur, tidak boleh makan, tidak boleh minum, harus puasa lagi. Bayangkan, kalau dia tidur umpamanya, kan dia tidur pada maghrib, kemudian ba'da isya dia terbangun, sudah harus puasa lagi tuh. Karena tidur itu menjadikan orang tidak boleh buka, tidak boleh minum. Akhirnya puasa lagi 2 hari, pingsan dia. Lah, ketika Sirmah ibn Qais ini 2 hari berturut-turut tuh nggak makan, turunlah ayat uhillat lakum lailatas siyam arrafatsu ila nisaikum, sampai kepada wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Turun ayat ini. Makanlah, minumlah sampai terang benang hitam di antara benang putih, maksudnya waktu fajar. Artinya masih boleh diberikan kesempatan dari berbuka sampai waktu fajar itu untuk makan, minum, melakukan hubungan suami istri, ya, dan tidak ada penghalang tidur. Walaupun habis tidur tidak apa-apa makan. Turun ayat ini sebagai apa? Bentuk peringanan puasa bagi kaum muslimin. Kemudian disyariatkan sahur oleh Rasul sebagai penyelisihan puasa kita dengan puasa orang-orang kafir. Kata Nabi SAW, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab akalatas sahur. Perbedaan puasa kita dengan puasa ahli kitab itu dimakan sahur. Dari sini kita tahu bahwa kalimat kutiba itu tidaklah Allah letakkan dalam Al-Quran kecuali kepada sesuatu yang berat, dan puasa ini berat, ya, menundukkan hawa nafsu berat sekali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akhiri kalimatnya la'allakum tattaqun. Inilah pembahasan kita, agar kalian bertakwa. Dan takwa itu adalah bekal terbaik. Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Berbekalah kalian, karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah. Maka kita akan membahas di kesempatan ini apa saja wasilah-wasilah takwa selama bulan Ramadan ini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, bicara tentang waktu. Wasilah terbesar meraih ketakwaan itu adalah menghargai waktu. Dan waktu yang paling berharga selama Ramadan, atau boleh juga di luar Ramadan, adalah waktu-waktu sholat. Tepatnya sholat yang 5 waktu itu. Itu waktu yang paling berharga untuk meraih takwa. Makanya Nabi SAW ditanya tentang seafdol-afdolnya amal. Apa kata Rasul? As-salatu ala waktiha. Sholat tepat waktu. Maka di bulan Ramadan, kalau bisa jangan mengakhir-akhirkan waktu sholat. Azan saja, kemudian mendengar qomat ibu-ibu di rumah, langsung sholat. Karena itu yang paling jelas gitu ya. Meraih ketakwaan itu menjaga sholat, menjaga sholat 5 waktu. Nabi SAW mengatakan, awal ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah salatuh.
Yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah salatnya. Kemudian Rasul mengatakan, fa in saluhat salatuhu saluha sairu amali, wa in fasadat salatuhu fasada sairu amali. Kalau baik salat 5 waktunya, maka ibadah-ibadah yang lain ngikut pada salat, kebaikannya. Tapi kalau jelek salatnya, maka ibadah-ibadah yang lain sekhusyuk apapun, seikhlas apapun kita lakukan, tetap dianggap jelek kalau salatnya tidak baik. Sebagian ulama mengatakan kalimat salatnya tidak baik tidak mesti orang tidak salat. Boleh jadi dia salat tetapi salatnya tidak baik. Artinya kalau orang yang salat tapi salatnya tidak baik, merusak semua amalannya, bagaimana orang yang sama sekali tidak salat? Ini bahaya lagi. Karena di bulan Ramadan ini saya aneh gitu, orang yang tidak salat puasa pula dia. Yang lebih aneh lagi, salat wajib dia tinggalkan, salat tarawih pula dia lakukan. Yang lebih heran lagi alasan, salat 5 waktu tidak lakukan, salat Jumat pula dia lakukan. Kalau ditanya, kok kamu Jumat saja? Ya, karena Ustaz ngomong kalau Jumat 3 kali berturut-turut tidak dilakukan bisa kafir katanya. Lah kan aneh gitu ya. Dia takut sama Jumat berturut-turut 3 kali takut kafir, yang 5 waktu pula ditinggalkan dia. Lah yang 5 waktu apa enggak kafir itu ditinggalkan? Kan aneh alasan seperti ini ya. Jadi salat itu kenapa wasilah takwa yang paling besar di bulan Ramadan? Karena salat sendiri sesuai dengan namanya, as-salatu itu diambil dari as-silah. Silah itu artinya hubung kait kita dengan Allah. Bahasa saya, tali yang menghubungkan kita dengan Allah itu salat. Makanya disebut salat karena salat itu diambil dari silatun bainal abdi wa rabbi, tali penghubung antara hamba dengan Allah. Itulah salat ya. Dan itu sebesar-besarnya wasilah takwa. Kalau kita sudah berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, itulah bentuk takwa. Karena salat itu berhubungan dengan Allah dari 3 arah. Dari hati, dari lisan, dan dari anggota badan. 3-tiganya ada di salat. Dengan hati khusyuk dan tumanina. Dengan lisan bacaan-bacaan salat, zikir-zikir salat, dan dengan anggota badan ya gerakan-gerakannya, mulai dari berdirinya, rukuknya, sujudnya, tasyahudnya, salamnya. Dan ini adalah aplikasi daripada kalimat iman. Iman itu apa? Pembenaran dalam hati, diucapkan dengan lisan, ada bentuk dalam perbuatan. Salat ini masuk semuanya, itu definisi iman. Hati, amalan hati, khusyuk, itu amalan hati, tumakninah. Kemudian amalan lisan ya bacaan-bacaan dalam salat tuh, Al-Fatihah, baca surat, baca zikir gitu. Kemudian perbuatannya ya gerakan-gerakannya itu. Makanya paling sempurna iman seseorang itu pada salat, karena 3-tiganya ada. Lah salat ini menjadi wasilah takwa. Karena dari awal dia salat sampai akhir salat semua jadi zikir. Hati dia berzikir dengan khusyuk, gerakan dia berzikir dengan berdiri, ruku dan sujud, lisan pula jelas-jelas berzikir dengan membaca Al-Quran dan doa-doa yang dianjurkan. Dan zikir itu artinya mengingat Allah. Dan Allah mengatakan innas salata li dzikri, sesungguhnya salat itu untuk mengingat aku ya, karena salat itu semuanya zikir, dan salat itu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala paling cepat. Apalagi dalam salat itu ada sujud yang merupakan tanda kelemahan seorang hamba kepada Allah. Maka sering saya katakan, sujud itu ibadah yang paling mulia. Kenapa? Karena meletakkan sesuatu yang mulia kepada sesuatu yang hina. Wajah itu sesuatu yang mulia. Dari anggota badan kita, dari atas kepala sampai kaki, itu yang paling mulia wajah. Makanya ibu lebih banyak menghias wajah atau menghias tangan? Wajah lah.
Wajah itu macam-macam tuh ininya, mulai dari bedaknya, lipstiknya, alisnya, semua ada. Nggak mungkin ibu meletakkan lipstik di tangan gitu ya, ngapain pula ya. Kenapa? Karena wajah itu tempat yang paling mulia, semua diletakkan di situ. Orang ngaca ya wajah kan itu, orang pamer ya wajah dulu, semua karena wajah itu bagian paling mulia. Makanya dilarang, tidak boleh mencaci maki wajah, tidak boleh menampar wajah, tidak boleh meludahi wajah, dan begitu seterusnya dalam Islam. Tidak boleh, karena itu tempat yang paling mulia. Sementara tanah ini tempat yang paling hina, karena diinjak manusia. Bayangkan sesuatu yang mulia diletakkan di sesuatu yang hina. Untuk apa coba? Kalau bukan dalam rangka penghambaan seorang hamba kepada Allah, meletakkan yang mulia di tempat hina itu hanya untuk semata-mata merendahkan diri kepada Allah. Dan sujud itu paling banyak di sholat. Makanya sholat itu wasilah takwa. Ini waktu yang pertama, jaga sholat 5 waktu, karena ini azminah, waktu-waktu wasilah yang paling berat mendapatkan takwa. Kemudian waktu-waktu selama Ramadan ada yang disebut dengan awqat istijabati doa, dan ini juga wasilah takwa. Jangan tinggalkan waktu-waktu mustajab doa selama di bulan Ramadan. Dan itu banyak. Salah satunya adalah inda fitri, saat menjelang berbuka. Itu waktu yang sangat mustajab. Berdasarkan sabda Nabi SAW, thalathu da'awat, 3 waktu doa yang mustajab. Kemudian Nabi SAW mengatakan da'watus saim inda fitri, doa orang yang berpuasa saat menjelang berbuka. Itu mustajab sekali. Kenapa mustajab? Karena ibu dari terbit fajar shadiq sampai hampir terbenam matahari, betul-betul ibu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Melaksanakan perintah karena ibu sedang berpuasa, menjauhi larangan karena Allah melarang ketika menjalankan perintah itu tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh mengumbar syahwat gitu ya. Kemudian menjaga lisan, menjaga pandangan, menjaga perbuatan, dan begitu seterusnya, sehingga ibu ini ketika sore betul-betul sudah melakukan ketaatan. Makanya sebagai balasannya, karena ibu sudah puasa dengan berbagai macam rintangan sampai sore, Allah berikan di situ 2 kebahagiaan. 2 kebahagiaan. Apa kebahagiaannya? Kata Nabi SAW, farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbi. Bahagia ketika berbuka, karena di situ ada doa yang mustajab, selain daripada kita makan, minum dan lain sebagainya, karena kita sudah lapar dan haus. Tapi lebih daripada itu, Allah berikan itu waktu yang mustajab berdoa. Dan tentu kebahagiaan yang lain kala ketika berjumpa dengan Allah saat kita memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan tinggalkan doa menjelang berbuka. Kemudian yang kedua, sepertiga malam akhir. Itu waktu yang sangat mustajab, karena malaikat turun menyaksikan baca Quran, bacaan Quran gitu ya. Kemudian Allah juga turun ke langit dunia, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Nabi SAW bersabda tentang bagaimana turunnya Allah ke langit dunia. Pada sepertiga akhir malam, kata Nabi SAW, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya fi kulli thuluthil lailil akhir wa dhalika kulla lailatin. Allah Subhanahu wa ta'ala turun sepertiga malam akhir, dan itu setiap malam ya, bukan hanya di bulan Ramadan saja, tetapi tentu bulan Ramadan lebih spesial lagi, karena kedekatan Allah dengan hamba lebih dekat. Berdasarkan ayat, kedekatan Allah terletak di antara ayat-ayat tentang puasa. Maka sepertiga malam bangun, dan memungkinkan bangun. Kalau di luar Ramadan jarang orang yang bangun sepertiga malam itu, kecuali memang betul-betul ibu-ibu yang ahli tahajud. Kalau ibu-ibu yang malas tahajud, saya nggak yakin ibu bangun sepertiga malam itu, kecuali dingin banget. Bangun ya kencing, orang dingin biasa kencing kan gitu, tapi tidur lagi. Jadi di bulan Ramadan itu mau dingin mau panas pasti bangun. Kenapa? Karena itu waktu sahur masalahnya. Semua orang Islam itu yang berpuasa
dipastikan bangun di waktu sahur. Dipastikan bangun di waktu sahur. Dan itu sepertiga malam akhir. Artinya memungkinkan untuk berdoa. Berdoa kan tidak harus lama, 5 menit pun jadi berdoa itu. Kemudian juga di pagi hari setelah waktu subuh sebelum menjelang matahari, karena itu waktu berkah. Berdasarkan sabda Rasul, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu paginya. Ya, artinya mulai dari awal malam sampai akhir malam itu waktu mustajab. Kemudian di siang hari juga sama, ada waktu-waktu yang mustajab kan? Kapan? Ketika antara adzan dan qomat. Atau ketika hujan siang-siang, itu saya bisa berdoa juga. Itu waktu hujan, itu waktu turun rahmat. Atau di waktu sore, ya, ketika sholat asar, itu kan waktu yang mustajab karena amalan kita diangkat. Ya. Tetapi kenapa saya khususkan waktu-waktu mustajab itu di malam hari? Karena disitulah Allah subhanahu wa ta'ala akan memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Berdasarkan sabda Rasul, lillahi utaqa'u minan nar, lillahi utaqa'u minan nar min kulli lailatin min Ramadan, kulla lailatin min Ramadan. Jadi Allah itu setiap malam itu, mulai dari malam pertama, kedua sampai malam ke-29 atau 30 hari, memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Sehingga kata para ulama mengatakan, kalaulah seandainya ada satu malam selama 30 hari atau 29 itu, satu malam saja, Allah takdirkanlah di antara saya, ibu gitu ya, ada yang Allah catat, ibu tidak akan masuk neraka, maka selamanya tidak akan masuk neraka. Luar biasa. Kalau seandainya di malam, satu malam saja, dari usia ibu yang sekarang ada yang 40, 50, 60 tahun, artinya Ramadan itu sudah berkali-kali datang ke ibu tuh. Kalau dalam usia sekarang entah Ramadan keberapa atau Ramadan yang akan datang tahun ini, Allah catat di antara hamba-hambanya atau di antara ibu, satu malam itu ibu dibebaskan dari api neraka, selamanya sampai kiamat ibu tidak akan masuk neraka. Makanya doa yang paling penting menjelang berbuka, sepertiga malam, kemudian di akhir pagi gitu ya, apa doanya? Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Itu doa yang dianjurkan ulama. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Ya Allah, bebaskan kami dari api neraka. Itu yang pertama diucapkan sebelum minta yang lain. Ya Allah, bebaskan kami dari api neraka. Ya Allah, bebaskan saya, suami saya, istri saya, anak saya, orang tua saya, orang-orang yang saya cintai dari api neraka. Itu saja. Itulah, apalagi si tujuan hidup manusia itu, kesuksesan yang sesungguhnya itu yang Allah firmankan, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Kesuksesan yang sesungguhnya itu adalah apabila ibu diselamatkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Itulah kesuksesan yang sebenarnya. Faqad faz, kata Allah. Maka di malam hari ini saja yang minta kepada Allah agar dibebaskan dari api neraka. Karena ini adalah wasilah takwa. Ini waktu-waktu mustajab doa adalah wasilah-wasilah ketakwaan. Kemudian juga di antara waktu-waktu yang mustajab juga, tadi sudah saya jelaskan, selain daripada 3 waktu ini, ada waktu-waktu saat hujan, kemudian saat mendengar azan dan qomat, atau mungkin bertepatan hari Jumat. Dan kebetulan kalau Rabu, Kamis, berarti kan kita menemukan hari Jumat awal tuh di bulan Ramadan. Maka itu menjelang asar ke maghrib, itu waktu mustajab. Ya, jadi dari asar ke maghrib itu waktu mustajab di hari Jumat tuh. Maka jangan tinggalkan berdoa di waktu-waktu mustajab. Ini bicara soal waktu. Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Berbekalah kalian dengan waktu, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Ini yang pertama. Yang kedua, berbekalah takwa dengan tempat. Bil amkinah, dengan tempat. Tidak ada tempat terbaik di dunia ini melebihi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan itu berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul makan masajiduha.
Wa khairul makan aswaquha. Sebaik-baik tempat adalah masjid-masjidnya, dan seburuk-buruk tempat adalah pasar-pasarnya. Dari sini kita sudah membedakan mana tempat yang baik, mana tempat yang buruk. Kalau bisa di bulan Ramadan jangan dibiasakan seperti kebiasaan di luar Ramadan. Sibuk pula di pasar, ya. Sibuk ke pasar. Padahal kalau ibu bisa belanja umpamanya kan, belanja 1 hari untuk 1 minggu kan bisa. Sekarang kan udah ada kulkas semuanya, sehingga tidak bolak-balik ke pasar. Yang lebih parah lagi, waktu-waktu mustajab pula sibuk pula di pasar-pasar. Pasar apa? Pasar kaget. Tiap sore keliling ke pasar kaget. Itu seburuk-buruk tempat loh pasar itu. Harusnya itu waktu-waktu mustajab janganlah ibu ada di pasar. Karena Rasul yang mengatakan, jangan menjadi orang yang pertama masuk pasar dan jangan yang terakhir keluar pasar. Itu kan Rasul yang mengatakan seperti itu. Kecuali ada maslahatnya. Mungkin Anda seorang pedagang, kan lain ceritanya. Tapi kalau Anda bukan seorang pedagang, ya kalau bisa ya, kalau tidak ada manfaatnya tidak usah ke pasar. Apalagi sekarang memang pasar itu dibentuk senyaman mungkin. Sudah jadi mall kan gitu ya. Sudah enak, lebih indah daripada rumah, lebih indah daripada tempat ibadah gitu ya. Kadang ke mall itu bukan belanja, hanya ngadem saja. Masuk jalan-jalan, cuci mata katanya kan. Padahal cuci mata pakai air, cuci mata nengok macam-macam di pasar itu. Lah ini kan bahaya ini. Kalau di bulan Ramadan disamakan, kalau bisa janganlah. Ya, kalau memang bisa ke masjid sama suami, ya, atau mungkin ibu juga tetangganya masjid kan, di masjid lebih senang gitu ya. Kalau ingin betul-betul mendekatkan diri kepada Allah, atau tinggal di rumah, karena asal wanita ini waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Lebih baik tinggal di rumah banyak-banyak. Di rumah kan ada musola. Ya, makanya sering saya katakan, kalau bisa di rumah ibu sesempit apapun rumah, walaupun kos-kosan lah, kalau bisa ada musola di situ. Ustaz, ruangan tak cukup. Kalau disekat-sekat, saya mau tidur di mana nih katanya? Tidur di musola katanya. Bukan begitu maksudnya. Letakkan satu sajadah, tapi jangan dipindah-pindah. Ini kalau saya sholat sebelah sini, jangan dipindah-pindah sajadah itu. Jadikan di situ tempat musolahnya. Kenapa susahnya? Kalau habis sholat kan bisa digulung sajadahnya. Nanti kalau mau sholat dibentang lagi, tapi jangan dipindah-pindah dari situ. Nah, kemudian kalau bisa sekitar situ bersihkan. Pamannya ngekos satu kamar gitu kan. Ini di pojok ini tempat saya ibadah nih. Jangan diletakkan kompor pula di samping sajadah. Kompor pula, kompor di situ. Ya, macam-macam. Disisakan lah, agak bersih sedikit. Kan tidak sulit membuat musola itu, supaya ada tempat khusus beribadah kepada Allah, seperti Maryam punya mihrab, punya tempat khusus. Karena di bulan Ramadan itu ibu bisa di situ, duduk di situ. Syukur-syukur kalau rumahnya besar ada musola khusus kan enak itu sebaik-baik tempat di rumahnya di musolanya itu. Di bulan Ramadan itu. Ya bagi laki-laki ya tentu di masjid, karena bagaimanapun masjid itu kenapa disebut tempat yang baik terutama di bulan Ramadan, dan itu bagian daripada zadut takwa, berbekal dengan ketakwaan. Karena masjid ini hakikatnya orang yang datang ke masjid ini dia sedang mentalak dunia dan rujuk dengan Allah. Kemudian yang kedua, orang-orang yang masuk masjid ini minimalnya tidak menyibukkan dengan hal-hal yang mubah dan masuk kepada hal-hal yang manfaat. Kalau di luar masjid kan perkara mubah banyak. Kemudian juga yang ketiga yang lebih penting lagi, bisa memutuskan hal-hal yang haram. Hal-hal yang bersifat syubhat dan syahwat di luar masjid itu bisa diputus dengan masjid. Karena di masjid ini mau nengok apa? Kalau di luar itu kan syahwat macam-macam tuh. Nengok aurat wanita yang tabarruj, atau ibu sebagai wanita juga melihat aurat yang sama wanitanya, kan tak boleh juga sama-sama dengan aurat walaupun sama jenis. Ya, apalagi melihat laki-laki yang bukan mahramnya, buka aurat pakai kolor saja ke sana sini, kan banyak sekarang ini kan. Jadi intinya bahwa kalau udah masjid kan apa yang mau ditengok? Yang ditengok ya tiang masjid, tembok masjid, jendela, apalagi kipas kan itu ya. Kan nggak ada yang merangsang syahwat dalam masjid ini. Rata karena udah masuk rumah Allah ya sudahlah di situ, dan itu adalah zadut takwa, sebaik-baik takwa. Dan sebaik-baik masjid tentu 3 masjid: Masjidil Haram,
Masjidil Nabawi dan Masjidil Aqsa. Kalau Allah takdirkan ibu punya uang, umrah di bulan Ramadan, karena itu tempat terbaik. Ya, aktivitas umrah itu semua di dalam Masjidil Haram. Tawaf ya dalam Masjidil Haram, sa'i juga di dalam Masjidil Haram, cukur rambut juga sudah ada di sekitar situ. Ya, nggak keluar dari Masjidil Haram tuh. Dan Rasulullah SAW mengatakan, al-umratu fi Ramadan ta'dilu hajjata ma'i. Umrah di bulan Ramadan itu sama dengan haji bersamaku, kata Nabi. Subhanallah ya. Jadi Nabi sudah nggak ada, nggak mungkin juga kita menghidupkan Nabi yang sudah meninggal dan ngajak haji bersama Nabi, nggak mungkin, mustahil. Tapi kita bisa mengambil pahala haji bersama Rasul cukup dengan umrah di bulan Ramadan. Ya, jadi berazamlah dari hari ini nabung gitu, entah tahun keberapa kalau memang rezekinya seret. Tapi kalau punya azam, insya Allah. Ibu yang tidak pernah pergi ke sana, kalau setiap hari ibu berdoa kepada Allah, ya Allah kabulkan tuh. Nah, mungkin Allah nggak kabulkan, mau ziarah ke tempat rumah dia di sana. Maka ini yang kedua, bahwa zadi takwa di bulan Ramadan adalah tempat-tempat terbaik masjid. Dan jangan sampai ditukar, ya, jangan sampai pula Ramadan pula sibuk di pasar, ya. Maka yang jualan pun kalau bisa dikasih waktu lah, bolehlah dia jualan, ya, tidak usah terlampau ngambil untung banyak, tetapi ambillah untung akhiratnya. Karena kapan lagi ini terbalik gitu ya. Makanya sering saya katakan, orang yang menghadapi Ramadan itu ada 3 kelompok tuh. Ada kelompok yang membayangkan pahalanya, wah pahalanya besar, sudah kebayang sholatnya, tarawehnya, baca Qurannya, puasanya, itikafnya, udah kebayang tuh, ya, sampai dia nabung ingin umroh pula kan gitu. Ada orang yang kebayang pahala, tapi ada orang yang kebayang dunia. Ya, ini pasar ini ada nggak nih stand tuh saya nih? Nanti ke pasar sana ada nggak untuk jualan saya di sini? Ya, hubungi saya. Ada nggak tempat tutup saya? Berapa sewanya? Sudah sibuk tuh. Ya. Karena alasannya apa? Ini bulan mendulang dunia sebanyak-banyaknya. Apalagi Idul Fitri, penjual pakaian, penjual macam-macam itu paling laris itu. Ada orang kepikir seperti itu. Padahal sebenarnya kalau oke lah, kalau memang harus berpikir soal dunia, jangan dijadikan dunia itu tujuannya. Tetap fokus dengan ibadahnya. Kalau memang dibalik itu kemudian sambil jualan, sambil apa, ya walaupun mengurangi pahala, tapi masih mendinglah dapat pahala. Sama dengan orang niat haji lillahi ta'ala, tapi berpikir ya sampai di sana ya mungkin saya sambil beli emas, beli apa di sana kan. Nah, berarti kan ada niat dunianya, tapi kan intinya niat hajinya. Jadikan puasa juga demikian para pembisnis, ya. Jadikan fokusnya di ibadah. Ya sekalian juga mumpung Ramadan kan itu ya, dapat dunia, tapi jangan itu pula tujuannya. Dan yang lebih parah lagi, ada orang yang nggak dapat keuntungan dunia, yang nggak dapat keuntungan akhirat tuh, tapi pusing kepalanya. Waduh, lapar lagi nih saya nih, sebulan lagi katanya. Mau maksiat, tempat maksiat ditutup lah sama pemerintah katanya kan itu. Mau mabok, malu pula saya mabok sembarang tempat, nggak ada pula. Ada orang yang stres mikirin maksiat. Ini kan bahaya nih. Orang mikirin ibadah, yang satu pula mikir maksiat saja. Maka ini juga paling bahaya. Ini yang kedua, khairu zadi taqwa, sebaik-baik bekallah takwa dengan memanfaatkan tempat. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Juga diantara bekal takwa di bulan Ramadan adalah dengan amalan kecil tapi pahala besar. Apa itu? Sedekah. Sedekah di bulan Ramadan itu amalan kecil tapi pahalanya besar. Dan sedekah itu seutama-utama wasilah takwa. Sedekah ini semulia-mulianya wasilah takwa. Makanya orang yang mati, orang yang meninggal, akan menyesal dan tidak guna penyesalannya. Diulang 2 kali dalam Al-Quran adalah sedekah. Allah mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaqa wa aku minas shalihin. Ya Allah, kalau kau hidupkan sesaat saja, daripada hartaku jadi rebutan ahli waris, ku sedekahkan semuanya.
Jadi sedekah itu cita-cita orang mati sebenarnya. Cita-cita orang mati itu sedekah. Dan cita-cita orang-orang yang kelak dibangkitkan pada hari kiamat juga sedekah. Jadi sedekah itu semulia-mulianya amal dan sebesar-besar wasilah takwa. Wabil khusus sedekah di bulan Ramadan. Sedekah itu tidak harus pakai uang banyak. Akhirnya kebayang, wah ini sumbangan masjid berapa ratus juta. Enggak harus terpikir sekian ratus jutanya gitu ya. Bahkan Nabi SAW mengatakan man fattara sa'iman kana lahu ajru sa'im la ghaira an yanqusa min ajri sa'imi syai'un. Siapa yang memberi bukaan bagi orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Luar biasa, Bu. Ngasih bukaan itu tidak harus kenyang. Yang penting dia buka dengan makanan dan minuman kita. Nggak harus kenyang. Ya kalau sampai kenyang lebih baik lagi. Kayak pengalaman saya waktu di Yaman itu. Kalau kita Ramadan itu biasanya kita ke Son'a. Anak-anak itu ke Son'a memperbaiki gizi lah ya. Jadi selama sebulan di Son'a sewa hotel rame-rame gitu ya. Nah, nanti kalau habis ini, habis sholat maghrib itu, wow, muhsinin itu pada narik-narik tangan kita, tarik kanan, tarik kiri, dorong kanan, dorong kiri, pada ngajak makan, bahkan ngancam, awas kok tak datang ya, kamu harus datang, kamu harus datang. Setiap hari di pintu masjid orang-orang kaya, betul-betul kita dipaksa ditarik ke rumahnya. Nanti ada berapa kawanmu katanya? 10. Bawa semua katanya. Subhanallah. Dan ngasih iftar nggak main-main. Ngasih iftar di sana bukan pakai goreng bakwan, ya, bukan pakai enggak, betul-betul ngasih iftar itu sampai kita kelabakan makan. Dikiranya makanan dulu entah kadang sampai 8 sampai 10 macam makanan itu. Satu keluar, kita disangkanya itu udah paling enak tuh. Sudah kenyang keluar lagi, rupanya daging paling terakhir. Sudah kenyang nggak jadi makan daging ya. Sampai seperti itu, sampai dibuat kita tidak bangun tuh saking kenyangnya. Ya itu kalau memang mau ikram ya kan, kita mau memuliakan orang yang berpuasa, yang ingin jelas-jelas makan makanan kita undang ke rumah. Sebab kalau kita kasih masjid ya boleh jadi makanan kita, boleh jadi makanan orang kan gitu ya. Tapi kan niat kita memberi iftar itu sudah pahala. Apalagi sampai dimakan dia, maka kita dapat pahalanya. Karena makanan kita yang pertama dimakan dia, sebab itulah dia berbuka dengan makanan kita. Makanya saya anjurkan jangan yang biasa-biasa saja. Kalau bisa yang luar biasa. Yang kalau orang puasa nengok minuman ibu itu udah ngelak duluan. Kalau bisa minumannya yang bukan yang mendekat, ibu yang mendekat di situ. Jangan sampai duduk di situ. Jangan saya gitu maksudnya. Ya. Buat makanan yang enak, yang lain-lain lah, yang nggak ada di situ. Ya. Umpamanya minuman jangan minuman mineral, yang berwarna lah, yang berwarna pelangi kan, yang aneh-aneh aja kan. Jadi orang mau nyicipi dia. Tapi yang jangan menang di warna, yang menang di rasa. Nanti besok tak mau, sudah tahu rasanya saya. Ya artinya kan kalau bisa itu makanan-makanan yang bergizi, yang orang yang berpuasa itu kepengen. Karena sekarang kan memang orang Ramadan itu orang bakhil aja jadi dermawan. Orang bakhil jadi dermawan karena tahu fadilah Ramadan. Yang lebih heran itu orang dermawan jadi bakhil. Lah ini heran nih saya. Udah Ramadan itu setan sudah diikat, masa masih bakhil juga. Ya jadi ini seafdol-afdolnya wasilah takwa adalah sedekah. Sedekah di bulan Ramadan. Ada hadis tapi sebenarnya melemahkan hadis ini. Afdolus sadaqah sadaqatu fi Ramadan. Seutama-utama sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Kenapa? Kenapa sedekah di bulan Ramadan lebih afdal dibandingkan bulan-bulan yang lainnya? Karena Anda sedang bersedekah di bulan suci. Dan waktu itu mempengaruhi ibadah. Waktu itu mempengaruhi ibadah. Sering saya contohkan. Kalau ibu sholat duha, di tengah-tengah manusia sibuk mengejar dunia, tiba-tiba ibu keluar dari kesibukan manusia, kemudian 2 rakaat duha, maka ibu telah beribadah dengan sebesar-besarnya pahala. Duha itu besar pahalanya. 2 rakaat duha itu bisa mencukupkan dari semua sedekah.
dari semua al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Semua. Cukup dengan 2 rakaat itu seolah-olah ibu sudah bersedekah, sudah nasihati orang, sudah mencegah orang dari kemungkaran. Semua sedekah-sedekah yang lain cukup dengan 2 rakaat. Kenapa kok begitu besarnya pahala duha itu? Karena tadi ibu keluar dari kesibukan manusia mengejar dunia, ibu pula mengejar akhirat. Artinya waktu itu mempengaruhi kelipatan pahala dalam ibadah. Apalagi di bulan Ramadan. Ya, bertepatan dengan bulan suci, bertepatan dengan seruan para malaikat di pintu-pintu sorga, ya bagil khairi akbil. Hei orang-orang yang mencari kebaikan di bulan Ramadan, masuk kalian ke sini. Wa ya bagi syarr aksir. Wahai orang-orang yang mencari kejahatan di bulan Ramadan, menyingkir kau dari surga. Makanya sedekah itu seafdal-afdalnya amal. Apalagi setiap pagi dan sore kita didoakan oleh para malaikat. Ada malaikat-malaikat turun menanti hamba-hamba Allah yang bersedekah. Kalau bersedekah di pagi hari, langsung malaikat berdoa kepada Allah, ya Allah, ya jangan kau hancurkan hartanya, tambah. Nanti sore hari gitu juga. Kalau tidak bersedekah, malaikat berdoa lagi, ya Allah hancurkan saja pahalanya, jangan kau tambah. Jadi setiap hari malaikat itu mendoakan kebaikan dan keburukan tuh. Bagi yang bersedekah didoakan kebaikan, bagi yang tidak bersedekah didoakan keburukan. Setiap hari, 2 kali sehari, petang sama pagi itu. Nah, makanya bersedekah. Apalagi kalau sedekah itu bukan hanya di awal Ramadan, di akhir Ramadan, bertepatan dengan awakhir Ramadan. Ini yang paling penting. Ya, kalau sudah datang 10 akhir Ramadan, maka ibu harus lebih ditingkatkan ibadah, baik di siang harinya atau di malam harinya. Karena yang menentukan mendapatkan Lailatul Qadar itu orang yang bisa memanfaatkan siangnya dengan banyak beribadah untuk menyongsong malamnya. Jangan kemudian kan Lailatul Qadar malam, saya mau tidurlah dari pagi sampai sore. Nggak begitu kan itu. Orang kayak gini nggak dapat Lailatul Qadar, siangnya jadi malas. Ya. Gimana dia mencari Lailatul Qadar? Jadi mencari Lailatul Qadar itu dari siang, walaupun letak Lailatul Qadar di malam hari, kata ulama. Jadi kalau bisa samakan ibadah malam dengan ibadah siang, itu samakan. Coba bayangkan Bu, walaupun ada khilaf ulama tentang kapan dimulai Lailatul Qadar ya. Ada yang mengatakan di waktu asar. Asar itu sudah start Lailatul Qadar dan diakhiri dengan fajar. Ada yang mengatakan saat tenggelam matahari dan diakhiri dengan hatta matla'il fajr, dengan waktu fajar. Ya, artinya ambillah pendapat yang pertama. Anggap saja Lailatul Qadar dimulai di waktu asar. Lah di waktu asar terus sampai menjelang fajar itu waktu yang luar biasa kalau orang bersedekah itu. Makanya sering saya analogikan Bu, kalau ibu punya uang 1 juta, kita bagi 10 saja. Artinya 100 ribu kan. Coba setiap hari kalau kita infakkan 1 juta langsung, kan selesai ibu tak punya duit. Dan belum tentu juga bertepatan dengan Lailatul Qadar. Tapi kalau kita bagi dari 1 juta ini menjadi 10, atau dari 100 ribu menjadi 10 menjadi 10 ribuan, setiap malam aja ibu taruh 10 ribu, 10 ribu, 10 ribu, 10 ribu sampai 10 hari. Saya yakin Bu, pasti ada yang bertepatan dengan Lailatul Qadar. Tak mungkin kan? Pasti itu. Ya. Apalagi kalau yang punya duit lah, kan sekarang sudah dari rumah kan ada SMS banking, bisa transfer kan. Apa-apa nggak banyak, pokoknya setiap malam kirim gitu ya. Kemana, ke panti asuhan, kemana, ke pesantren, kemana, terserah ya, setiap malam kirim 100 ribu, ini infak saya 100 ribu, 10 hari saja. Saya kira SMS banking itu ada yang melesat di Lailatul Qadar itu. Dan kita bisa bayangkan kalau umpamanya 1 hari, anggaplah 1 juta dibagi 10, 100 ribu, kemudian yang 100 ribu itu bertepatan dengan Lailatul Qadar, berarti seolah-olah ibu setiap malam meletakkan 100 ribu selama 84 tahun, atau dalam bahasa Quran 1000 bulan. Berapa miliar itu ya kan? Padahal kita tidak punya uang sebanyak itu tuh. Cukup 100 ribu setiap malam, pas bertepatan dengan Lailatul Qadar kan. Berarti udah miliaran ibu sedekah. Dan itu sedekah yang paling afdal di bulan Ramadan. Makanya Nabi SAW karena saking taunya fadilah sedekah di bulan Ramadan itu, sampai Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kana
ajwadun nas. Rasul itu orang yang paling dermawan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan lebih-lebih kedermawanan Rasul itu apabila datang di bulan Ramadan, dan lebih-lebih lagi apabila Jibril turun. Kapan Jibril turun? Di akhir Ramadan. 10 akhir Ramadan. Ya. Jadi dari awal Ramadan saja Rasul sudah dermawan itu. Ditambah-tambah di akhir Ramadan karena Jibril turun tadarus Al-Qur'an. Makin juga kan. Jadi dari akhir dari sini menunjukkan bahwa Rasul itu lebih meningkatkan ibadah lagi. Di awal Ramadan dia dermawan, di akhir Ramadan lebih dermawan gitu maksudnya. Dari sini menunjukkan bahwa awal, tengah, akhir yang paling baik di Ramadan itu adalah akhirnya. Makanya ada istilah ar-Ramadan bi khawatimiha. Ramadan itu ditentukan akhirnya. Ya, dan ini kesalahan di masyarakat kan gitu. Apabila di awal Ramadan semangatnya tingkat dewa. Wah, ke masjid semua. Ke masjid semua. Belum azan lo sudah ke masjid. Kalau di awal Ramadan tuh, karena takut nggak dapat tempat. Tempat sandal aja dikasih terpal. Saking ramainya. Sapnya saja dirapatkan ke depan. Takut nggak ada bagian di belakang. Itu awal Ramadan saja. 10 awal. 10 akhir lain lagi cerita tuh. Bukan makin mundur sapnya, makin maju. Makin maju, hilang 1 saf, 3 saf. Yang lebih parah lagi yaitu kadang-kadang di akhir Ramadan itu. Lebih parah. Karena apa? Mungkin apa sudah lelah atau gimana, atau turun imannya atau gimana. Kadang-kadang sudah tidak semeriah di awal Ramadan tuh. Kalau 10 akhir Ramadan itu. Padahal justru disitulah letak penentuannya. Sibuklah sudah ibu nih renovasi rumah. Gorden harus diganti, cat rumah diganti, posisi lemari diganti, kursi, toples yang sudah hitam-hitam diganti semua. Apalagi lebih parah lagi sibuk di dapur pula dengan tepung dia. Nah, ini kan masalah ini kan. Orang ini gak dapat Lailatul Qadar itu pasti. Kan rugi itu. Ya, harusnya kan kerjasama lah dengan suami yang punya suami kan gitu ya. Kalau di akhir Ramadan tuh ya saling meringankan. Saling meringankan. Minta aja sama suami, Pak. COD aja lah makan tuh katanya. Atau laundrykan saja. Kan enak. Atau nggak usah nyuci dulu lah, biarinlah nanti habis Ramadan aja biasa tumpuk kayak kapal pecah dulu. Yang penting fokus ibadah dulu. Kan nggak ada apa-apa, Bu. Nggak ada masalah. Ya, jadi kalau bisa itu satu keluarga diajak, karena Rasul itu mengajak satu keluarganya. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam shadda idza dakhala al-ashra shadda mi'zarahu wa aiqadha ahlahu. Ya. Rasul itu mengencangkan sarungnya, artinya tidak berhubungan dengan istrinya. Bukan hanya itu saja, dia bangunkan istri-istrinya untuk sama-sama ibadah. Ya. Jadi itu juga harus dipahami. Jadi kerjasama lah di situ ya, sama orang rumah, sama anak-anak. Biasakan anak-anak juga kalau bisa, ya dibiasakan bangun. Gak apa-apa, khusus 10 akhir Ramadan itu dibangunkan suruh ini, ya nemani ibunya untuk ibadah. Jadi ini juga sedekah adalah wasilah takwa. Sedekah wasilah takwa yang luar biasa di bulan Ramadan. Kemudian juga wasilah-wasilah takwa di bulan Ramadan adalah tarku al-ma'asi, tinggalkan kemaksiatan. Karena yang menjadikan orang itu tidak bertakwa di bulan Ramadan itu karena belum bisa meninggalkan kebiasaan maksiat. Ini yang paling berat, ya. Maka di bulan Ramadan itu yang biasa gibah, yang sudahlah berhenti dulu. Gibahnya sudah berhenti dulu. Yang biasa namimah ya sudah berhenti dulu. Yang biasa mengucap kalimat-kalimat kotor ya berhenti dulu. Ya, bukan berarti nanti diteruskan habis Ramadan. Maksudnya ini kalau ingin berubah, Bu, ini kesempatan emas nih Ramadan itu. Karena Ramadan itu orang berubah itu lebih mudah dibandingkan di luar Ramadan. Tapi kalau ibu tidak bisa berubah di bulan Ramadan, saya nggak yakin di luar Ramadan bisa berubah. Kalau di luar Ramadan nggak berubah, jangan harap di luar Ramadan bisa berubah. Kenapa demikian? Ya, alam semesta aja bisa berubah di bulan Ramadan. Langit pintunya dibuka, surga pintunya dibuka, neraka pintunya ditutup, jin pula diborgol, malaikat-malaikat turun. Allah berikan semangat ibadah. Tidak ada orang yang baca Quran lebih banyak kecuali Ramadan. Tidak ada orang sholat terbanyak kecuali Ramadan. Tidak ada orang sedekah kecuali terbanyak di bulan Ramadan. Allah bukalah musim-musim kebaikan. Sampai orang yang menutup aurat sendiri bulan Ramadan tuh paling banyak.
Orang yang jarang-jarang pakai jilbab aja di Ramadan terpaksa pakai jilbab dia. Malulah saya ke pasar kaget membeli bukaan katanya nggak pakai jilbab. Nanti disangka orang Nasrani pula saya katanya. Pakai dia jilbab bukan, takut dia. Ya. Jadi intinya bahwa kalau itu bisa berubah, lu kita kok nggak berubah, ini gimana ceritanya? Makanya ulama mengatakan kalau Ramadan tidak menjadikan orang berubah, lebih takwa lagi. Jangan harap di luar Ramadan bisa berubah. Karena Ramadan sendiri khususnya puasa itu tarbiyah masalahnya. Tarbiyah itu maksudnya begini. Hal-hal yang dimubahkan saja dilarang. Makan mubah dilarang, minum mubah dilarang, hubungan suami istri halal dilarang. Kalau yang mubah-mubah saja diharamkan, tidak boleh dilakukan, apalagi perkara haram. Di sini ada tadarus, membiasakan perkara mubah untuk menjauhi perkara haram gitu maksudnya. Makan minum loh, itu hasil kerja dia yang beli, dia yang masak, ketika puasa tak boleh pula disentuh. Apalagi yang haram, nggak boleh, ya kan? Yang mubah saja nggak boleh, apalagi haram. Itu di situ ada tarbiyah, berusaha meninggalkan yang mubah untuk meninggalkan yang haram. Kenapa? La'allakum tattaqun. Ya tujuannya untuk takwa, apalagi takwa itu kan menjalankan perintah, menjauhi larangan. Ya, menjauhi larangan, menjalankan perintah, itulah definisi takwa sebenarnya. Takwa apa? Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Ini takwa dalam Islam. Lain kalau takwa dalam politik. Ada lagi definisi takwa dalam politik. Dulu zaman Orde Baru kan ada istilah takwa itu. Presiden itu kalau ndak Batak Jawa katanya. Itu takwa juga. Tapi bukan dalam masalah politik. Ini masalah Islam. Takwa yang menjalankan perintah, menjauhi larangan. Maknanya begini. Orang yang tidak puasa, dia tidak bisa menguasai syahwatnya. Orang kalau tidak puasa, Bu, tidak akan bisa mengerem syahwatnya. Coba saja orang sekarang ibu nggak puasa kan, nggak bisa ibu ngerem syahwat tuh. Ya, nampak, mamanya ibu buka apa tuh aplikasi GoFood, ya, niatnya itu beli rujak, Bu. Sekali ada gambar rawon, nggak jadi, rawon pula yang diklik gitu. Sebaiknya kok nampak pula ada sop tulang, tambah lagi sop tulang, padahal niatnya satu menu saja. Karena kita tidak bisa menguasai syahwat, niatnya satu. Ibu ini ingin belanja ke pasar nih, sudah jelas ditulisnya bumbu dapur, pulang itu bukan bumbu, pakaian yang dibeli itu, mumpung ada katanya. Ya, atau mungkin dapat bumbu, dapat pakaian. Karena syahwat kalau orang puasa itu tidak bisa direm. Syahwat minum nggak bisa direm, syahwat makan, syahwat tidur juga nggak bisa direm. Tidur aja bisa, terserah saya mau tidur mau apa. Syahwat bergaul ke sana kemari, ketemu kawan, mau di warung ini, di ke warung mana, di rumah si anu, masak-masak, nggak peduli. Artinya orang yang nggak berpuasa itu nggak bisa ngerem syahwatnya. Tapi kalau orang puasa, saya yakin Bu, ibu bisa ngerem syahwat. Dalam arti kata, puasa itu menguasai syahwat. Tetapi kalau orang tidak puasa, syahwat yang menguasai dirinya. Orang yang puasa, syahwat makan direm. Walaupun itu di GoFood itu macam-macam gambar menu, ratusan menu, nggak akan diklik pesan Bu, COD itu siang-siang. Ibu lagi nggak puasa lah, ibu ngapain pula COD siang-siang? Ataupun minuman apa saja, selezat apapun, sengelak apapun, nggak akan diminum. Jangankan cerita itu, ibu wudu berkumur-kumur nggak akan ditegak, nggak mungkin, nggak mungkin. Karena apa? Tahu lagi puasa kan? Jelas-jelas air keran saja yang kalau berkumur-kumur orang nggak tahu kan? Atau ibu mandi di kamar mandi sendirian sambil ngucur-ngucur diminum sedikit, nggak akan berani. Ya. Daripada air keran baguslah COD itulah jus. Apain pula diminum air keran kan? Artinya kita bisa itu dikurangi itu syahwat makan direm, syahwat minum direm. Karena orang puasa harus menahan syahwat ini, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Kemudian syahwat juga mukhalatutun nas, bergaul dengan manusia. Ibu kalau nggak puasa bisalah diajak kawannya, datanglah ke rumah masak-masak kan itu. Atau kita ketemu di warung mana, atau ketemu di mana. Itu di luar Ramadan bisa saja, tapi kalau sudah masuk Ramadan saya nggak yakin ibu mau tuh. Ketemu di warung, lagi puasa masa ketemu di warung kan itu. Paling tinggi ya di rumah. Ya, cari tempat-tempat yang adem. Tidak mungkin juga keluyuran naik motor ke sana kemari, takut batal puasanya. Artinya syahwat suhbah namanya ya, perkawanan itu ditekan. Ya, tidak sembarang keluar rumah ngobrol dengan orang, nggak sembarang.
Termasuk juga syahwat bicara. Kalau Ramadan kan lebih banyak tidak bicara. Kalau ibu banyak bicara, jangan-jangan ibu minum. Karena orang bicara itu haus. Ya. Kemudian juga syahwat tidur. Ya, kalau orang lapar pasti susah tidur. Kecuali ibu nggak tidur malamnya. Ada niat memang ingin tidur siang ya supaya mempersingkat puasa. Nah, itu ada niatnya. Sengaja nggak tidur malamnya. Biar kalau siangnya ngantuk gitu ya, dari pagi sampai asar dia tidur. Bangun asar langsung ke pasar kaget, kan singkat tuh puasanya. Nah, ini kan masalah juga. Intinya di sini bahwa wasilah takwa yang berikutnya adalah termasuk juga wasilah takwa ad-doa. Ya, wasilah takwa adalah doa. Di dalam Al-Qur'anul Karim, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kemudian ayat setelahnya ayyaman ma'dudat, kemudian setelahnya ayyaman ma'dudat, terus syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an, kemudian setelahnya, nah di situ Allah mengatakan apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Nah, ayat ketiga setelah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya, iya 186. Ya, 186. Kalau ya ayyuhalladzina kutiba alaikum 184. 185. Berarti 185, 186, 187, 188. Itu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bila allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya soal aku, katakan aku dekat. Aku yang mengabulkan setiap doa yang berdoa kepadaku. Oleh karena itulah maka penuhilah seruanku dan berimanlah kepadaku agar kalian dapat petunjuk. Kemudian ayat 189-nya uhillat lakum lailatas siyam. Dihalalkan bagi kalian untuk mencampuri istri kalian. Artinya ayat tentang kedekatan Allah dan bersegeranya Allah mengabulkan doa setiap orang yang berdoa itu terletak di tengah-tengah ayat-ayat yang bicara soal Ramadan. Kan awalnya syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an, kemudian akhirnya uhillat lakum lailatas siyam, tengah-tengahnya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Artinya ayat tentang kedekatan Allah dan kecepatan Allah mengabulkan doa orang yang berdoa itu terletak di tengah-tengah ayat-ayat yang bicara soal puasa. Dia tidak diletakkan di ayat-ayat bicara soal perang, soal zakat, soal qasasul anbiya atau apa, enggak, tapi diletakkan di ayat-ayat puasa. Apa hikmahnya? Ulama tafsir mengatakan, ketika Allah meletakkan ayat kedekatan hamba dengan Allah dan bersegeranya Allah mengabulkan setiap doa orang yang berdoa di tengah-tengah ayat-ayat yang bicara Ramadan, maknanya kedekatan Allah di bulan Ramadan dan memungkinkan kita dekat dengan Allah di bulan Ramadan, atau mendengarnya doa kita di bulan Ramadan dan mudahnya Allah mengabulkan doa kita di bulan Ramadan itu lebih cepat dibandingkan di luar Ramadan. Jadi kalau kita berdoa di bulan Ramadan itu lebih cepat dikabulkannya. Kalau kita ingin mendekatkan kepada Allah lebih cepat lagi di bulan Ramadan. Makanya saya katakan kalau ingin berubah di bulan Ramadan lebih cepat. Kalau ingin berubah di Ramadan ya lebih cepat. Laki-laki yang suka ngerokok saja nggak ngerokok. Ya, maaf orang-orang yang suka kebiasaan onani dan yang semacamnya dari amal-amal rahasia, anak-anak muda di bulan Ramadan takut mereka. Jadi amalan-amalan maksiat sembunyi-sembunyi saja tidak mau dilakukan tuh di bulan Ramadan. Artinya kan bisa direm tuh. Perkara-perkara yang fahisyah, yang buruk aja bisa direm di bulan Ramadan tuh. Lah sebab itulah kalau kedekatan Allah di bulan Ramadan itu lebih dekat dan orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah sangat mudah, begitu juga doa orang yang berdoa di bulan Ramadan itu lebih mustajab lagi. Makanya jangan pernah tinggalkan doa di bulan Ramadan. Nanti malam kalau pemerintah mengumumkan bahwa hilal terlihat, maka ibu berdoa, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wat taufiq lima tuhibbu wa tarda. Itu doanya.
Kalau melihat hilal, nanti kan biasanya maghrib pemerintah mengumumkan tuh bahwa terlihat besok puasa. Kalau tidak terlihat kan berarti tidak jadi puasa. Ya, berarti baca doanya nanti di hari berikutnya gitu ya. Tapi kalau pemerintah mengumumkan hilal terlihat, langsung ibu berdoa, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wat taufiqi lima tuhibbu wa tarda. Ya Allah, Engkau telah perlihatkan hilal kepada kami, maka mudah-mudahan hilal itu membawa satu keamanan, karena orang yang tidak aman itu tidak bisa puasa. Minta keamanan. Coba orang yang terkena bencana susah mau puasa, dah kepikir rumahnya sedih aja kan, hilang rumahnya, mobilnya hilang, keluarganya mati, mau makan aja nunggu bantuan. Tengok orang-orang yang hidup di negeri konflik, yang perang di Suriah, di Yaman, susah kan itu ya. Minta keamanan selama Ramadan. Jangan ada apa-apa dengan keluarga saya, ya, jangan kebakaran rumahnya, ya, jangan masalah dengan anak-anaknya, ya, jangan masalah dengan suaminya. Pokoknya minta keamanan, karena hanya dengan aman itu ibadah tenang. Ya. Kemudian yang kedua, bil iman, minta keimanan, ya, supaya kita ini bisa melaksanakan perintah. Karena iman itu kalau masuk ke dalam dada manusia, itu menggerakkan segalanya. Iman ini kalau masuk ke dada ibu, maka ibu akan bergerak, akan mudah sholat, mudah sedekah, mudah zikir, baca Quran. Siapa yang menggerakkan ini kalau bukan iman? Minta kepada Allah keimanan supaya tergerak untuk beramal soleh. Makanya Allah mengatakan wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus shalihat. Allah dahulukan iman baru beramal soleh, karena orang itu tidak mungkin beramal soleh kalau tidak digerakkan imannya. Minta kepada Allah agar hati dipenuhi dengan iman, dicintakan dengan iman supaya bergerak badannya. Hanya dengan itu kita meraih takwa. Kemudian wassalamati wal islam, minta keselamatan, jangan sampai sakit. Lihat orang sakit, mau puasa saja susah, ya, orang stroke, orang macam-macam. Jangan sampai kita minta diselamatkan, jangan sakit, karena orang sakit susah puasa. Kemudian bil Islam, hidayah Islam, ya, bisa mengamalkan rukun Islam selama Ramadan. Kok bisa rukun Islam? Kan ada hajinya. Ya, kalau bisa umrah di bulan Ramadan kan bisa haji. Atau kalau memang tidak bisa haji, dengan cara umrah di bulan Ramadan, ibu bisa ngambil pahala hajinya. Dengan cara apa? Sholat subuh, duduk sampai syuruk, 2 rakaat syuruk, dapat pahala haji. Bisa kita lengkapi rukun Islam di bulan Ramadan. Syahadat sudah, puasa sedang, kan itu sedang puasa Ramadan. Ya sedekah tinggal sedekah, kan itu zakat. Nah, kemudian haji, ya tadi nggak bisa saya karena Ramadan juga. Kalau haji nggak ada orang di sana, semua orang umroh. Haji nunggu Dzulhijjah kan, ambil pahala hajinya. Nggak bisa umroh ke sana, ya sudahlah, caranya ya seperti itu. Berzikir selepas subuh sampai syuruk, sholat 2 rakaat, dapat pahala haji. Ya, minta keislaman, hidayah Islam. Dan yang terakhir kata Nabi, wa taufiq lima tuhibbu wa tarda, dan minta kepada Allah taufik. Jangan sampai futur di bulan Ramadan. Jangan sampai semangat di awal, putur di akhir. Dan itu tidak bisa kecuali taufik dari Allah. Kalau Allah sudah ngasih taufik hidayah kepada kita, insya Allah Ramadan awal akhir sama saja bagi dia. Tetap dia bertahan dengan ibadah dan istiqomahnya. Ini doa yang pertama. Kemudian yang kedua, doa-doa yang dianjurkan seperti doa di sana ada doa iftar, zahabat dhama'u wabtalatil ghurub wa thabatal ajru insyaallah. Dan itu ada doa. Atau ibu witir, kan ada kunutnya tuh, ya, ibu bacalah doa kunut yang ma'ruf dibaca, doa kunut subuh itu. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait. Itu doa kunut witir itu. Ya, bisa kalau sholat sendiri witir, baca kunut itu, ya. Atau kalau ibu punya target hafal Quran, umpamanya ibu berhasillah dari awal Ramadan sampai pertengahan Ramadan menghatamkan Quran, ya, karena saya anjurkan jangan menghafal tetapi membaca. Baca Quran saja, walaupun ibu udah hafal sekalipun. Imam Malik itu kurang apa hafal Qurannya, dari kecil udah hafal. Tapi kalau sudah masuk Ramadan, ambil mushaf dia. Padahal sudah hafal Quran, tetap ambil mushaf. Dan dia baca dan ingin dihatamkan. Lah Abdullah ibn Mubarak, seorang alim ulama salaf, apabila hatam Al-Quran di bulan Ramadan, dia berdoa kepada Allah, doa khatmul Quran. Ya, doa minta, ya Allah, tetapkan hatiku di atas ketakwaan, hilangkan aib-aibku, dan begitu seterusnya. Ya, ada di situ doa hatam Quran. Jangan tinggalkan juga doa hatam Quran. Ya.
Termasuk juga doa-doa ya waktu-waktu yang ya mustajab tadi ya, dengan doa-doa minta supaya dibebaskan dari api neraka dan begitu seterusnya. Karena doa itu juga wasilah daripada takwa. Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Termasuk juga wasilah takwa di bulan Ramadan secara singkatnya karena waktu juga adalah menghidupkan malam Lailatul Qadar dan menghidupkan 10 akhir Ramadan. Karena bagaimanapun itu penentuan akhir daripada Ramadan, 10 akhir Ramadan dengan Lailatul Qadarnya. Termasuk juga wasilah takwa adalah silaturahim, birrul walidain, ya. Kemudian mencari sahabat yang baik yang selalu mengingatkan kepada ketakwaan, itu juga wasilah-wasilah takwa, ya. Dan penting di bulan Ramadan juga hal-hal yang seperti ini. Kemudian juga wasilah-wasilah takwa adalah ilmu. Jangan lupa juga di bulan Ramadan belajar. Boleh jadi mungkin kajian libur umpamanya, anggaplah diliburkan atau masih ngaji. Kan dari sekarang kita siapkan buku-buku yang kira-kira ibu mau baca di rumah itu, beli dari sekarang. Ya, sebab umpamanya saya ingin menghatamkan fikih, baca fikih, buku fikih, Fikih Al-Wajiz atau tafsir Ibnu Katsir, ya kan, ringkasannya, atau Bulughul Maram, ya, saya ingin baca dari awal sampai akhir dengan syarahnya, ya kan, sudah ada terjemahannya. Karena ilmu itu wasilah takwa yang paling tinggi, ya, ujung daripada wasilah takwa itu ilmu. Maka persiapkan, apalagi sekarang Allah mudahkan kok, semua hal-hal sudah ada di internet. Tapi hati-hati juga, jangan masuk web-web yang gak jelas, nanti cari makalah masuk web teroris, jadi teroris pula ibu, jadi ngebom orang nanti. Artinya atau masuk Syiah, minta nikah mut'ah pula, kan bahaya kan gitu ya. Kalau bisa web-web sunnah yang sudah jelas gitu ya, tulisan-tulisan besar-besar kita. Nah, jadi itu wasilah takwa itu ilmu, bekali ilmu. Ya, wabil khusus ilmu tentang Ramadan, lebih khusus lagi ilmu tentang Ramadan, ya, tentang pembatal-pembatal puasa, hal-hal yang boleh dalam puasa, yang memakruhkan puasa, sunnah puasa, syarat sah puasa, rukun puasa, pelajari. Termasuk hukum-hukum taraweh, hukum itikaf, semua pelajari itu, supaya Ramadan itu betul-betul berjalan dengan ilmu, ya. Dan Imam Bukhari sampai membuat bab al-ilmu qabla al-qauli wal amal. Wallahu alam, saya kira cukup, sudah 11:30. Taib, sampai di sini kita buka tanya jawab saja sebentar. Ya. Sholat wajib maksudnya. Ya tetap harus di awal waktu, di luar Ramadan, di dalam Ramadan sama saja. Ya, sholat itu harus tepat waktu, maksudnya sholat wajib. Ya, lain kalau sholat sunnah. Ya, kalau sholat sunnah itu ditentukan waktunya seperti rawatib, kan jelas tuh ya kan, itu membarengkan antara sunnah dengan wajib. Kalau rawatib itu kan setelah atau sesudahnya, maka ada istilah ba'diyah qabliyah. Tapi kadang-kadang Nabi SAW selepas pernah suatu ketika dia lupa tidak ba'diyah zuhur. Jadi karena ngobrol lupa dia sampai asar, sama Rasul diqadha setelah asar. Ini bagi yang tidak pernah meninggalkan rawatib. Nah, boleh diqadha. Kalau umpamanya pas habis zuhur kok ada tamu atau apa sehingga dilupakan ba'diyah zuhur sampai waktu asar, tamu tak berhenti-berhenti. Nah, nanti bisa diqadha setelah asar. Ya, mengqadha ba'diyah zuhur namanya ya. Enggak apa-apa bagi yang tidak pernah meninggalkan rawatib. Nah, kalau nggak pernah melaksanakan rawatib ngapain diqadha-qadha? Dia aja nggak pernah rawatib kan itu ya. Maksudnya bagi yang suka melaksanakan. Ya, karena itu dia kepikiran, aduh tadi belum rawatib, sayang ini ya. Ya, makanya Rasul pernah melakukan.
mengqadha rawatib ba'da zuhur di selepas asar karena disibukkan. Wallahu a'lam. Itikaf di masjid lah. Di rumah itu kelonan namanya. Itikaf itu di masjid. Wa antum akifuna fil masajid, dan kalian beritikaf di masjid. Ya, artinya itikaf itu di masjid, dan masjidnya itu harus masjid jami', masjid yang ditegakkan Jumat. Nah, ini kan bukan di sini ada Jumat di sini? Enggak ada. Musola berarti ya di masjid jami' lah, masjid yang ada Jumatnya di situ. Ya kalau pas itikaf ibu keluar darah haid, bagi yang melarang orang haid tinggal di masjid ya nggak boleh pulang, selesai itikafnya. Tapi bagi sebagian ulama yang membolehkan wanita haid tinggal di masjid ya tidak apa-apa, tapi nggak boleh sholat, zikir yang lainnya saja kan itu. Ya, ini kan masalah khilaf. Di sini bukan itikafnya yang khilaf, tetapi tentang wanita haid boleh nggak tinggal di masjid, itu maksudnya. Bagi yang membolehkan ya nggak masalah itikaf di situ kan, asal jaga kebersihan dia. Bagi yang tidak boleh ya berarti sudahlah batal itikafnya. Pas Allah catat juga seberapa itikaf kan tidak harus 10 hari, itu yang sempurna 10 hari itu. Itikaf itu yang sempurna memang 10 hari. 1 jam saja ibu bisa itikaf. 1 jam umpamanya menyengajakan di dari rumah sama suami umpamanya kan, suami mau sholat ke masjid kan, di rumah juga nggak masak, nggak ngepel, nggak apa, udahlah saya mau itikaf lah, ayo sampai asar nggak usah balik, ajak suami kalau yang punya suami, atau ibu yang dekat masjid, sudah di masjid, sudah umpamanya habis asar sampai maghrib di masjid, tapi niat dari rumahnya ingin itikaf. Itikaf tidak harus 10 hari. Ya, itu iktikaf sempurna 10 hari yang berlaku hukum itikaf. Tapi secara bahasa iktikaf itu artinya luzumul masjid taqarruban ilallah. Ibu ingin menetap di masjid dalam rangka mendekatkan diri, itu sudah iktikaf secara bahasa. Tapi secara syar'inya ya, secara istilahnya ya tentu maksudnya iktikaf itu masuk ketika waktu asar di tanggal 20, keluarnya ketika takbir Id. Nah, dengan memperhatikan pembatal-pembatalnya jangan sampai batal ya. Tapi kalau memang tidak bisa, apalagi mungkin yang janda gitu yang ada suami gitu kan, tapi kan ke masjid juga bisa, dan di masjidnya aman, tidak ada fitnah, tidak ada apa, apalagi masjidnya sudah menyediakan tempat yang bagus di situ dengan sutrohnya dan begitu seterusnya, ya apa salahnya? Di rumah jemplang-jempling aja lah anak, dah itikaf di masjid 1 hari di situ. Nggak masalah seperti itu, karena itikaf tidak harus 10 hari. Itu ya sebaik-baik itikaf memang seperti itu. Wallahu a'lam. Waktu subuh kayaknya di jadwal pemerintah ada deh, ditulis tuh di jadwal pemerintah kan ada kayak Batam. Ibu kalau punya handphone kan tinggal klik saja itu waktu sholat Batam. Nah biasanya ada itu waktu syuruk kan, ditulis di situ waktu syuruk, waktu subuh. Nah, ngikuti pemerintah aja lah. Nah, senang kan? Saat kita melakukan sholat syuruk itu yang sering. Gimana? Saat kita melakukan sholat syuruk. Iya, jadi tapi kan sholat syuruk itu maksudnya bagi yang sholat subuh, ibu mamanya punya musola di rumah. Kemudian ibu sholat subuh nggak beranjak, ambil Quran, baca Quran, sambil zikir atau baca buku, bosan. Kan nggak lama dari subuh ke syuruk, paling 1 jam aja. 1 jam, apalagi zaman sekarang cepat kali. Kecuali kalau jam ibu nggak ada baterainya, nggak bergerak-gerak lah. Artinya kalau yang normal jamnya sebentar aja itu, tak udah 1 jam tuh. Ya, kalau saya perkirakan 1 jam aja kurang lebih. Hanya lihat kalau lebih pastinya lah, lihat jadwal pemerintah aja lah, tengok waktu syuruk bagian Batam, jangan pula bagian luar. Yang khusus di Kepri di Batam kan ada tuh. Nah, nanti langsung sholat 2 rakaat. Sebab kalau ibu tidak melakukan seperti itu, ibu bukan syuruk, ibu duha namanya. Kalau ibu mamanya sholat subuh, kemudian nyapu-nyapu apa semuanya,
kemudian datang syuruk ibu 2 rakaat, itu ibu bukan sedang syuruk, ibu sedang duha. Karena syuruk itu dikaitkan dengan sholat subuh. Siapa sholat subuh, ibu duduk sampai syuruk. Itulah yang dimaksud pahalanya sama dengan haji dan umroh. Tapi kalau habis sholat subuh ibu sibuk ngepel, sibuk masak, pas waktu syuruk, ini waktu syuruk nih 2 rakaat, itu namanya duha yang diawalkan. Ibu nggak dapat pahala haji, ya dapat pahala duha yang diawalkan. Itu pun sebenarnya tidak afdol, karena duha itu waktu ketika anak unta berlarian, yang paling afdol waktunya. Kapan ya? Jam 10, jam 11, waktu panas-panasnya. Nah, itulah afdol-afdolnya waktu duha. Wallahu a'lam.